Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Shalom. Kita yang bersuka karena perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat dan pengerja majelis BNKP Pekanbaru yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya hari-hari ini kita merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Meskipun kita beribadah melalui kebaktian online, ketika dua orang berkumpul di dalam namanya, Dia akan hadir berserta dengan Bapak Ibu, meskipun melalui dari rumah. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur atas setiap berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Engkau teramat baik di dalam setiap kehidupanmu ya Tuhan. Kami datang ke hadapanmu pagi ini, kami mau menyatakan sampai selama-lamanya kasih setia dan penyertaan-Mu yang sempurna. Oleh karena itu kami datang membawa pujian dan syukur kami. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan ya Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pagi hari ini kami mau datang mau menyembah Engkau ya Tuhan, sebab kami beroleh kemurahan dan Engkau memberikan kami kehidupan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat sekali lagi pujian ini. Kita mau nyatakan bahwa setiap harinya kita dihiasi dengan kehidupan oleh Tuhan. Mari kita katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan
ini kami mau katakan ya Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan dan kesetiaan-Mu ya Tuhan. lebih dari hidup. Kita mau katakan kemurahan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa setiap lidah kami memuji Engkau ya Tuhan. Bahwa lidahku Memuji Engkau. memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami mau katakan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu Lebih dari hidup. lebih dari hidup. Kemurahan-Mu ya Tuhan. Kemurahan-Mu Lebih dari hidup. lebih dari hidup. Bawa lidah kami. Bahwa lidahku Memuji Engkau. memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang telah dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh kematian-Mu di kayu salib. Sungguh kebangkitan-Mu dari maut telah menyinari kuburan kami dan menjadikan kami manusia berpengharapan. Kini kami tidak takut lagi kepada ancaman maut, karena Engkaulah pemimpin kami yang hidup. Engkau telah merenggut kami dari kegelapan dan membawa kami ke dalam terang. Engkau telah merampas kami dari tawanan dosa agar kami menjadi anak-anak Allah. Ya Kristus, persatukanlah kami dalam kematian-Mu terhadap dosa dan kehidupan-Mu bagi Allah Bapa yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, masih ada sukacita. Amin.
Hari ini hari turunnya Roh Kudus atau dinamakan dengan kata lain Pentakosta. Mari kita tinggikan Dia karena hanya Dia Raja dari atas segala raja. Kita angkat pujian ini, terpujilah nama Engkau ya Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Kita yang bersuka cita karena Tuhan kita sudah bangkit, naik, dan sampai saat ini kasih setianya berlimpah bagi setiap kita umat-umatnya. Mari kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau aja penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkau Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajaib dan penuh kagum yang penuh ampunan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sebab itu kami katakan, Engkau Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Engkau Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan ya Tuhan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan pagi hari ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 7 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-5. Beginilah firman Tuhan, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semua itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing,
yang licin perkataannya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini kami datang ya Tuhan. Kami mau menyatakan kami memerlukan Engkau di setiap jam kami, dalam setiap kehidupan kami. Mari kita angkat pujian ini. Kan tiap jam ku memerlukanmu. Katakan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Saudara-saudara, jika kita tidak berdosa maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala kesalahan kita
dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh dengan kerendahan hati menghadap Tuhan pada pagi hari ini, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kami undang bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib di Bukit Golgota bagi kami, anak-anak dan hamba-Mu, dan yang telah bangkit kembali dari antara orang mati, kami percaya kebangkitan-Mu itu memberi jaminan bagi setiap kami untuk bangkit kembali dan mendapat hidup yang kekal. Namun dalam kehidupan nyata, kami sering melupakan kuasa kebangkitan-Mu itu dengan jauh dari hadapan-Mu. Kami menganggap bahwa kehidupan kami dunia ini adalah karena kekuatan, kehebatan dan kemampuan kami, bukan karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Ampunilah dan perbaharuilah hidup kami dalam menjalani hari-hari yang kami lalui. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Allah, janganlah hukum kami setimpal dengan dosa-dosa dan pelanggaran kami. Namun ingatlah kami dalam kasih setia-Mu dan karena kemurahan-Mu dalam Kristus yang telah rela menderita dan mati, dan sekarang telah bangkit demi membawa keselamatan bagi kami setiap umat yang percaya kepada-Mu. Bagi kita yang mengasihi Tuhan, kita katakan amin. Tuhan, kami mau tetap setia berada di hadirat-Mu. Terimalah pujian penyembahan kami ini ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah pagi ini kami mengasihi Engkau ya Tuhan? Sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Mari kita angkat pujian ini. Selidiki aku, lihat hati kami, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Sebab itu kami katakan pagi ini ya Tuhan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, setiap Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Beginilah firman Tuhan, tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusai aku dengan kesalahan-Mu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakan-Mu. Oleh karena aku sendiri
dan aku tidak mengingat dosa-dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 5 ayatnya ke-16 sampai dengan 26. Beginilah firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Yang berbahagialah adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Baik jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sekarang diberi kesempatan kepada kita untuk menyampaikan persembahan yang pertama, kedua, ketiga, serta persembahan untuk pembangunan gedung gereja, gedung serbaguna kepada Tuhan. Sebelumnya kita dengarkan firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian yang menyatakan bahwa Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, Dia nyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut setiap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengangkat pujian, jiwa kami hanya terbuka hanya untuk-Mu ya Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, Singkapkan semua, singkapkan semua yang terselubung, supaya Ku layak ya Tuhan. supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwa kami terbuka pagi hari ini untuk-Mu ya Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami rindu merenungkan firman-Mu. Kami memohon kepadamu Bapa, bersabdalah kepada kami dan bimbinglah kami di dalam memahami kebenaran firman-Mu. Karena hanya dengan kuasa-Mu Bapa, hanya dengan kuasa Roh Kudus, kami mampu memahami kebenaran firman Tuhan yang diberitakan kepada kami. Kami juga memohon anugerah-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu. Biarlah dengan kuasa-Mu hamba menyatakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus Yesus. Pada hari ini yang menjadi renungan kita terkutip dari Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai ayat yang ke-14, saya baca, beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun? Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita di minggu ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus Yesus, minggu hari ini adalah Minggu Pentakosta, yaitu minggu peringatan akan turunnya Roh Kudus.
Di mana hal ini adalah merupakan janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa sebelum dia naik ke surga, ketika kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5, Yesus berjanji kepada mereka bahwa dalam waktu dekat mereka akan dibaptis dengan Roh. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5 dikatakan di sana, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi hari Minggu ini adalah hari Pentakosta, hari peringatan turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari, bukan dalam artian bahwa barulah pada hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Roh Kudus itu ada. Bukan dalam pengertian bahwa baru pada hari Pentakosta ini Roh Tuhan itu nyata dalam kehidupan manusia. Bukan dalam pengertian bahwa baru pada hari Pentakosta ini Roh Kudus itu memimpin manusia. Pengertiannya tidak seperti itu Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya Roh Kudus itu atau Roh Allah itu dari dulu bersama-sama dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu adalah ketiganya bersama-sama telah ada sejak awal dan sampai pada akhirnya. Hal ini mau mengungkapkan bahwa sebelum Yesus mengutus murid-muridnya untuk mengabarkan Injil, maka dia memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Artinya Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya berjalan sendiri. Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya menghadapi kesulitan sendiri, tetapi justru dia berjanji akan mengutus penolong itu, yaitu Roh Kudus, dan Roh itulah yang membimbing nanti murid-murid untuk memberitakan Injil Allah itu. Jadi artinya melalui janji Kristus itu murid-murid dikuatkan untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus Yesus, memang menghadapi berbagai kesulitan. Seringkali kita bertanya, apalagi kesulitan yang saat ini kita hadapi, seringkali kita bertanya, Tuhan di manakah Engkau? Apakah mungkin situasi seperti ini terus berlalu? Apakah mungkin pandemi COVID-19 ini terus terjadi? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa kesulitan yang kita hadapi saat ini tidak hanya dalam segi ekonomi. Mungkin juga di antara Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami kemunduran dalam usaha dan lain sebagainya. Dalam situasi ini firman Tuhan di pagi hari ini mau mengingatkan kita, ingatlah karya Allah dalam kehidupanmu di zaman dahulu. Sekali lagi dalam situasi seperti ini, lewat firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini, mau mengajak kita supaya kita mengingat kembali karya Allah dalam kehidupan kita ketika kita berada dalam kesulitan. Maka ingatlah bagaimana Allah menolong engkau di masa lalu. Inilah yang disampaikan Yesaya dalam yang tertulis dalam pemberitaan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Ketika orang-orang Israel bertanya akan karya Allah itu sendiri dalam kehidupan mereka, maka Yesaya menjawab bagaimana Allah telah menolong umat Israel terbebas dari Raja Firaun. Bapak Ibu, pada saat itu mereka benar-benar dalam keadaan kesulitan. Mengapa saya katakan benar-benar dalam keadaan kesulitan? Di belakang mereka ada Firaun dan tentaranya, sementara di depan mereka adalah laut mati. Intinya sudah tidak ada jalan keluar lagi. Dan oleh karena itu kesaksian firman Tuhan di pagi hari ini, apa dikatakan? Lalulah teringat mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala domba, di manakah dia yang menaruh Roh Kudus dalam hati mereka. Jadi dalam keadaan sulit seperti itu, maka apa yang terjadi? Orang Israel mulai bersungut-sungut, tetapi oleh Roh Allah membimbing Musa sehingga dia mengikuti petunjuk Allah. Apa yang terjadi? Orang-orang Israel dapat melewati laut mati. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus Yesus, saya rasa situasi yang sulit seperti ini yang dihadapi oleh bangsa Israel pada zaman dahulu, demikianlah situasi yang kita hadapi saat ini.
Mungkin di antara kita ada yang saat ini juga sedang kesulitan. Bahkan mungkin saat ini ada yang kesulitan makanan. Dan saat ini juga saya mau mengatakan kita sedang diuji. Maukah tetap mengandalkan Tuhan? Memang di belakang kita ibarat tentara Firaun, dan di depan kita adalah ibarat laut mati. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tetapi satu jawaban Bapak Ibu, berharaplah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan bagimu. Roh Allah akan menuntunmu melewati masa-masa sulit saat ini. Oleh karena itu jangan pernah meragukan Allah dalam kehidupanmu. Jangan pernah meragukan kuasa Roh Kudus di dalam membimbing kita pada masa-masa yang sulit ini. Justru semakin sulit, mohon pertolongan daripada Roh Kudus. Justru ketika semakin kita menghadapi kesulitan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Yakin Allah akan menunjukkan jalan. Inilah yang mau dikatakan dalam firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, bahwa Roh itulah yang menuntun kita. Itulah tema kita di pagi hari ini. Roh Kudus yang menuntun setiap orang yang percaya. Persoalannya sekarang, maukah kita mengandalkan Allah itu dalam kehidupan kita, atau justru kita mengedepankan akal pikiran kita sebagai manusia? Maukah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam menyelesaikan persoalan kita, di dalam menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi, atau justru kita mengatakan saya mampu menyelesaikannya sendiri Tuhan tanpa pertolongan-Mu? Oleh karena itu dalam kehidupan ini Bapak Ibu menjadi kesimpulannya, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan di sana, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Allah, maka sesungguhnya pada saat itu kita adalah anak-anak Allah. Jadi siapapun yang memang tidak mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupannya, yang tidak dipimpin oleh Roh Allah, sesungguhnya dia bukan anak-anak Allah. Jadi kalau dikatakan, Pak Pendeta, apa bukti saya ini adalah anak Allah? Firman Tuhan di pagi hari ini mengatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka adalah anak-anak Allah. Itulah anak Allah. Jadi ketika saya dan saudara-saudari memberi diri dipimpin oleh Roh Allah dalam situasi yang sedang kita hadapi saat ini, maka pada saat itu terang kita semakin terang. Kehidupan kita semakin menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita, dan kita semakin menjadi saluran berkat bagi orang lain. Walaupun di sana sini kita menghadapi kesulitan, tapi yakinlah di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, Tuhan akan berkarya. Tuhan akan menunjukkan jalannya sendiri. Jangan pernah ragu akan itu, saudaraku. Analisa saat ini mengatakan bahwa kemungkinan besar COVID-19 ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Itu ada analisa. Sehingga ada yang mengatakan istilah yang baru bosan viral kali ini adalah, saya kurang tahu apakah ini juga berasal dari tenaga medis, tapi yang lagi viral dikatakan Indonesia terserah. Artinya sekarang mulai muncul kepasrahan, mulai muncul ketidakberdayaan, bahkan mulai muncul kekesalan. Lalu oleh pemerintah, entah kapan nanti penentuannya, mulai dimunculkan bahwa akan ada tahap di mana kita akan memasuki yang namanya new normal. Artinya kita akan menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang kita hadapi. Mungkin COVID-19 ini tidak cepat berlalu, tapi kita dikehendaki mampu menyikapinya dengan bijaksana. Oleh karena itu, ketika kita mengandalkan Roh Allah, janganlah mengandalkan emosi semata. Bagaimana contohnya orang mengandalkan emosi? Saya ambil contoh. Dan ini identik dengan kesombongan rohani. Dia mengatakan, saya ini adalah anak Allah yang percaya kepada Kristus, maka saya yakin Tuhan akan melindungi saya sehingga saya tidak takut kepada pandemi COVID-19. Lalu apa yang dia lakukan, Bapak Ibu? Dia keluyuran ke sana kemari. Dan lalu apa yang terjadi? Dia tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Protokol kesehatan dia langgar. Lalu apa yang terjadi? Pada akhirnya dia akan terpapar oleh COVID-19. Saya rasa di antara kita sudah pernah membaca berita terbaru ini, seorang pendeta di Afrika di sana. Dia mengklaim dirinya mampu menyembuhkan COVID-19. Lalu pada akhirnya apa yang terjadi? Dia sendiri terpapar COVID-19 dan mati karena COVID.
COVID-19. Saya mau mengatakan hal itu adalah mengedepankan emosi. Di sini saya bukan menghakimi siapapun. Tapi di sini saya mau mengatakan bahwa dipimpin oleh Roh Allah itu bukan mengedepankan emosi semata, tapi mengedepankan hikmat yang dari Allah. Benar, kita mengatakan saya adalah anak Allah, percaya kepada Kristus, Tuhan akan melindungi saya. Tetapi jangan bertindak ceroboh, jangan mencobai Tuhan. New normal bukan dalam artian nantinya itu ketika diberlakukan bahwa situasi sudah benar-benar aman, tidak. Tapi kita menyesuaikan diri dengan situasi. Dan disinilah dibutuhkan hikmat yang dari Allah. Oleh karena itu dalam hidup ini Bapak Ibu selalu mohon anugerah daripada Tuhan. Mohonlah Tuhan menganugerahkan senantiasa kepada kita roh itu sendiri. Sehingga apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan senantiasa menjadi kemuliaan Bapa di sorga. Dan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan juga menjadi berkat bagi sesama kita manusia. Jangan hanya kita mengandalkan emosi di dalam beriman itu, tapi marilah kita mengandalkan Tuhan sendiri. Saya ambil contoh di siapa di antara murid-murid yang mengandalkan emosi di dalam beriman kepada Tuhan. Itu adalah Simon Petrus. Apa yang dikatakan Simon Petrus? Sebelum Yesus ditangkap, maka dia mengatakan dia tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus, dia akan setia. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan kepadanya? Bahwa dia akan pasti mengkhianati Tuhan Yesus. Lalu Simon bersikeras bahwa dia tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Pada akhirnya dalam situasi sulit, karena dia tidak mengandalkan Roh Allah dalam kehidupannya, akhirnya dia menyangkal Kristus itu sendiri. Karena itu saya himbau orang-orang percaya mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, janganlah mengandalkan emosi dalam kehidupanmu, supaya kita dalam kehidupan kita tidak menyangkal Allah, tetapi andalkanlah Roh Allah itu sendiri. Lalu bagaimana sekarang kita bertanya, bagaimanakah mengandalkan Roh Allah itu sendiri? Pada firman Tuhan di pagi hari ini, sebagaimana yang tertera dalam Galatia pasal 5 ayat mulai dari ayat 18 dikatakan di sana, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Pertama-tama ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Allah, maka kita lagi tidak hidup dalam sebuah aturan yang kaku, tapi justru kita menjadi orang yang merdeka melakukan kehendak Allah. Yang kemudian dalam kehidupan kita, ketika kehidupan kita dipimpin oleh Roh Allah, maka apa yang dikatakan di sini, kita akan menjauhkan diri dari berbagai perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, dan sebagainya. Jadi ketika dalam kehidupan kita Bapak Ibu masih ada tindakan-tindakan seperti itu, sesungguhnya Roh Allah masih belum berdiam di dalam diri kita. Oleh karena itu saya mengajak jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun saudara berada, mari bergandengan tangan di dalam menghadapi situasi yang sulit saat ini. Yakinlah Tuhan yang akan senantiasa membimbing mengarahkan kita, sebagaimana janji firman Tuhan dalam kehidupan kita bahwa Dia akan setia bagi kita ketika kita juga mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu yang menjadi ayat hafalan di pagi hari ini bagi kita, yaitu terambil dari Galatia pasal 5 ayat 25. Galatia pasal 5 ayat 25 kami baca beginilah bunyinya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiknya kita juga dipimpin oleh Roh. Saya baca sekali lagi. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kiranya hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa janji Tuhan kami Yesus Kristus kepada murid-muridnya, bahwa Dia akan mengutus penolong itu, yaitu Roh Kudus, akhirnya terjadi. Itu suatu bukti Tuhan bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri melewati berbagai kesulitan yang kami hadapi, tetapi Engkau senantiasa Tuhan menyertai kami. Engkau berjanji selalu menyertai Tuhan dalam kami menghadapi kesulitan saat ini. Hanyalah Engkau harapan kami, hanyalah Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami, sehingga kami tidak jatuh dalam perbuatan dosa,
tetapi kami mampu melewati kesulitan demi kesulitan dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampunilah segala kelemahan kekurangan kami Tuhan. Tetapi biarlah lewat kesulitan saat ini kami mampu menjadi pribadi yang teguh, pribadi yang kuat, pribadi yang senantiasa memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan bernyanyi Terima Kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, dan dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat pujian ini yang menyatakan sebab hanya Kau yang besar ya Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini, di dalam bersekutu memuji memuliakan Tuhan melalui ibadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan karena melalui ibadah ini, sekalipun kami laksanakan di rumah masing-masing, kami mengalami persekutuan dengan Tuhan. Kami mengalami sukacita atas pemberitaan firman Tuhan. Kami mengalami suasana sukacita di dalam memuji memuliakan Tuhan. Kami yakin dan percaya juga bahwa Tuhan lewat ibadah kami di pagi hari ini senantiasa membimbing mengarahkan kami untuk menjalani kehidupan kami di minggu ini. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan-Mu di minggu yang telah kami lalui. Kami telah mampu melewati berbagai kesulitan, itu hanya karena kasih dan anugerah. Dan sesulit apapun hidup kami di masa yang akan datang, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menuntun kami. Tuhan tidak membiarkan kami berjalan sendiri, tetapi justru Tuhan Engkau selalu menyertai kami. Tuhan memang tidak pernah berjanji langit selalu biru, tetapi Tuhan telah berjanji menyertai kami. Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu rata, tetapi Engkau berjanji memberi kami kekuatan. Itulah keyakinan kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami, terlebih-lebih pada saat pandemi COVID-19 ini. Kami menghadapi berbagai kesulitan Tuhan. Kami menghadapi berbagai persoalan. Bahkan mau di antara kami Tuhan saat ini yang sedang beribadah, memuji memuliakan Tuhan, yang sedang berdoa kepada Tuhan, ada yang kehilangan pekerjaan Tuhan, ada yang mengalami kegagalan dalam usaha Tuhan, ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja Tuhan. Bahkan juga anak-anak kami yang sedang duduk di bangku pendidikan dan perkuliahan tidak bisa beraktivitas secara normal, tidak bisa mengikuti pendidikan secara normal. Tuhan, segala kesulitan yang kami hadapi saat ini Engkau telah tahu, dan oleh karena itu kami selalu memohon anugerah yang daripada-Mu. Tuntunlah kami senantiasa. Janganlah biarkan kami berjalan sendiri Tuhan, karena kesulitan saat ini yang kami hadapi benar-benar Tuhan tidak mampu kami lewati sendiri, tetapi hanya dengan kuasa dan karunia yang daripada-Mu Tuhan kami mampu menjalaninya dengan penuh sukacita, sehingga kami tetap menjadi pemenang Tuhan. Kami memohon anugerah-Mu Tuhan, berkatilah negeri kami, berkatilah bangsa kami, berkatilah pemimpin kami. Janganlah biarkan situasi yang tidak kami kehendaki terjadi di negeri ini Tuhan. Janganlah biarkan sikap pesimis terjadi di negeri ini Tuhan. Jangan biarkan sikap pasrah terjadi di negeri ini Tuhan. Tetapi bangunlah jiwa-jiwa yang optimis Tuhan. Bangunlah pengharapan bagi kami, sehingga dalam hal apapun kami selalu yakin karya Allah itulah yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk presiden kami, kiranya Engkau senantiasa memberi dia hikmat dan pengertian, dan juga bagi pemangku kepentingan lainnya, pemangku kebijakan lainnya Tuhan. Kami memohon berkatilah mereka, bimbinglah mereka, sehingga apapun keputusan yang mereka ambil, apapun kebijakan yang diambil Tuhan, senantiasa menjadi kemuliaan Tuhan di sorga, dan senantiasa juga menjadi sukacita bagi kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami Muslim yang saat ini sedang merayakan Idul Fitri. Kiranya mereka juga berada dalam perlindungan Tuhan, karena kami sama-sama umat-Mu Tuhan, karena kami sama-sama ciptaan-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami memohon berkati mereka, anugerahkanlah sukacita kepada mereka, dan biarlah damai sejahtera yang daripada Allah senantiasa Engkau limpahkan untuk negeri kami ini. Kami juga berdoa untuk pemimpin agama kami Tuhan, karena Engkau senantiasa memberi mereka hikmat dan pengertian. Biarlah mereka semakin berhikmat di dalam memimpin kami. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang selalu mengharapkan pertolongan Tuhan, terlebih-lebih bagi keluarga yang saat ini sedang dalam kesulitan. Bapa, kiranya Engkau yang mendengarkan keluhan mereka, kiranya Engkau Tuhan yang menjamah mereka, kiranya Engkau Tuhan yang membukakan jalan dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi. Hanya kepada-Mu kami memohon Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan berkarya tepat pada waktunya, tepat pada waktu Tuhan. Karya indah yang luar biasa akan kami alami anak-anak-Mu di negeri ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat secara khusus di Resor 57 BNKP dan juga di jemaat BNKP Pekanbaru. Dimanapun mereka berada, Bapa, lindungilah mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, tuntunlah mereka.
Janganlah biarkan mereka berjalan sendiri Tuhan, sehingga dalam setiap hal yang mereka lakukan, aktivitas mereka senantiasa menjadi kemuliaan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu Bapa yang tetap setia melayani Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui pendampingan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Kuatkanlah mereka Tuhan, kuatkanlah kami semua hamba-hamba Tuhan, sehingga kami selalu hadir dalam setiap kesulitan umat Tuhan. Kami selalu hadir dalam setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudari kami. Bapa, tuntunlah kami dan bimbinglah kami. Dan biarlah lewat peringatan hari Pentakosta ini, kami mengalami karya Roh Kudus dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Janganlah kehendak kami yang jadi Bapa, tetapi biarlah kehendak-Mu yang selalu terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita sambut dengan bernyanyi No Fili O Yesu. Salam. Shalom. Yahoo. Ya Ahohu. Lebih-lebih warga BNKP di Soba, Provinsi Riau, Mawai Kafifu Yahuhu, Yaga Fatita BNKP, Ba Jemaat Pekanbaru, beberapa hal sinania makai matera ama ina tadi Yusufifu si tumali himbauan bakeda bazalua ia penyebaran virus corona salua ia ide nama faema kera ama ina himbauan lare syarat kami informasikan bahwa sesuai surat edaran BPM SBNKP bahwa kita tetap melakukan ibadah warga BNKP di seluruh Provinsi Riau, lebih-lebih jemaat BNKP Pekanbaru Resor 15 Pitu BNKP telah peluang ibadah di rumah masing-masing Ofeta tanggal 12 Mei 2020. Tata ibadah dan renungan
Kedua, kami atas nama Majelis Jemaat BNKP Pekanbaru menyampaikan kepada seluruh warga jemaat untuk mengikuti peraturan atau himbauan dari pemerintah setempat. Yang ketiga, kami menyampaikan agar tetap berjaga-jaga dan tidak boleh panik dengan situasi yang sedang terjadi saat ini. Keempat, kita selalu mencuci tangan, membersihkan lingkungan, dan menjaga stamina tubuh kita. Dan jangan lupa berdoa. Berdoa kepada Tuhan agar kita terhindar dari virus corona ini. Yang kelima, demikian yang bisa kami sampaikan atas nama pendeta jemaat, pendeta fungsional, seluruh majelis jemaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya